Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami taati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Yai Muhammad Hashim Asy'ari Muhajir. Yang kami ta'zimi dan yang kami taati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Sumberjati, Yai Muhammad Hisham Muhajir. Yang kami ta'zimi dan yang kami taati pengasuh putri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati, Nyai Zakiyatud Darajah Muhajir. Pengurus putra dan putri serta santri putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, iman, nikmat sehat, serta nikmat bisa mengaji di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Sholawat serta salam semoga terus mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta beliau meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para santri yang berbahagia, malam ini adalah malam terakhir kalian di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Sebab besok pagi kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Ingat, liburan Ramadan ini adalah liburan yang sangat lama bagi kalian, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh rahmat. Apakah kalian tahu alasan kenapa liburan pondok di waktu Ramadan itu lama? Karena agar kalian bisa evaluasi diri kalian dengan mengimplementasikan atau menerapkan ilmu kalian di kampung halaman. Contoh kecilnya adalah, apakah kalian akan bisa melakukan sholat berjamaah ataupun sholat duha dengan istiqomah di rumah masing-masing? Karena kalau di pondok kalian sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut disebabkan keterpaksaan dan takut dihukum oleh pengurus. Maka dari itu, sangat perlu adanya liburan setiap setengah tahun sekali, agar ada evaluasi bagi para santri dengan mengamalkan ilmunya tanpa ada paksaan. Alasan yang kedua adalah agar rindu orang tua kepada anaknya bisa terobati, dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, ketika kalian pulang ke rumah orang tua, wajib melaksanakan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengabdi, membahagiakan, dan memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
Liburan panjang ini janganlah dibuat untuk melakukan yang kurang bermanfaat, seperti main HP melulu, motoran kesana kesini, tanpa memperdulikan kedua orang tua. Bukannya tidak boleh, namun kalian harus bisa memilih mana yang seharusnya menjadi prioritas utama. Pastinya orang tualah harus diprioritaskan. Coba bayangkan jika suatu saat ketika kalian masih ada di pondok menjadi santri aktif, kalian lagi asiknya menimba ilmu di pesantren, kemudian kalian mendapatkan telepon dari rumah, atau kalian sedang dijemput oleh saudara kalian. Pada waktu itu kalian senang sekali karena dijemput untuk pulang ke rumah. Padahal kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Sesampainya di halaman rumah, kalian mendapati kerumunan orang banyak sambil menangis meratapi kalian. Bagaimana perasaan kalian jika orang yang meninggal itu adalah orang tua kalian? Maka liburan panjang ini buatlah mengabdi kepada kedua orang tua dan memberikan yang terbaik untuknya. Percayalah, jika kalian mengabdi kepada orang tua, maka kelak kalian akan merasakan apa yang dirasakan orang tua. Adik-adik santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian adalah orang-orang pilihan, sebab tidak semua orang bisa pesantren. Ada yang tidak sempat pesantren, ada yang tidak mau pesantren, dan ada pula yang tidak mempunyai biaya untuk pesantren. Gelar santri itu sangat sakral dan sangat mulia, karena sudah diajarkan sejak masa Rasulullah SAW. Maka tidak ada mantan santri sekali dia pesantren selamanya akan menjadi santri. Sifat kesantrian seseorang akan tampak ketika kelak dia sudah boyong dari pondoknya. Apakah dia mengamalkan ilmunya ataukah tidak? Apakah kelak dia akan takzim kepada kiainya ataukah sebaliknya? Tanda-tanda itu sudah bisa dibaca ketika dia masih pesantren. Apakah niatnya ikhlas nyantri apa karena terpaksa? Dan amat sangat rugi santri yang pesantren tidak mendapatkan barokah kiainya, apalagi menjauh dan hilang ikatan ruhaninya. Adik-adik santri, janganlah kalian menganggap orang tua tidak sayang kepada anaknya. Janganlah kalian merasa dibuang ke pesantren. Salah satu alasan orang tua memondokkan kalian adalah agar karakter kalian terdidik menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, yaitu berbudi pekerti yang baik, belajar dan mengamalkan ilmu, biasa dididik hidup sederhana dan disiplin, agar kalian bisa meniru
suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik santri, pesantren itu harus tidak kerasan, agar kalian sadar kalau kalian tinggal di pesantren itu hanya sementara. Juga kalian harus sadar kalau pesantren itu tempatnya menimba ilmu, barokah, dan tirakat, bukan pindah tidur, bahkan bermain. Ibarat seseorang pergi ke pasar untuk pulaan. Jika dia tidak fokus apa yang diniatkan dari rumahnya, maka ketika sampai di pasar, dia akan lupa apa saja yang akan dibeli. Maka selama di pesantren, fokuslah mencari ilmu dan barokah, agar kalian pulang ke rumah tidak salah apa yang diniatkan dan didambakan kedua orang tua kalian. Yang terakhir, jadilah santri yang anfa'uhum linnas, yaitu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa Indonesia. Jagalah alma mater pesantren, sebab awal mula kalian dipasrahkan ke pengasuh, maka alma mater itu sudah menyatu dengan kalian dan tidak bisa dilucuti oleh sesuatu apapun. Doakan pengasuh dan majelis keluarga serta pondok tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjati. Selamat berlibur dan salam buat keluarga. Jangan lupa, jangan sampai telat balikan pondok. Santri taat, ilmu manfaat. Sekian dari kami. Alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.